Perkenalkan, nama saya Meriko Malik, NIM 21304052, mata kuliah pengauditan 2. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo. Pertama, perbandingan pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo. Perbedaan utama antara pengujian, pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Pengujian pengendalian, keefektifan operasi pengendalian internal. Pengujian substantif atas transaksi, keefektifan pengendalian kebenaran moneter transaksi dalam sistem akuntansi. Pengujian atas rincian saldo. Apakah jumlah dolar saldo akun mengandung salah saji yang material? Kedua, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, di mana untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian dan karenanya mengurangi pengujian atas rincian saldo. Untuk perusahaan publik, guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit, pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ada 3 jenis metode sampling yang digunakan untuk menghitung salah saji saldo akun dalam dolar, yaitu yang pertama, sampling non-statistik. Yang kedua, sampling unit moneter. Yang ketiga, sampling variabel. Pertama, pengambilan sampel non-statistik. Ada 14 langkah yang diperlukan dalam sampling audit untuk pengujian atas perincian saldo, yaitu merencanakan sampel. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian, di mana auditor akan mengambil sampling untuk menentukan apakah saldo akun yang akan diaudit telah dinyatakan secara wajar. 2. Memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Karena MUS, auditor mengambil sampel dari berbagai akun, namun dalam beberapa situasi sampling tersebut diterapkan. 3. Mendefinisikan salah saji. Karena sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo mengatur salah saji moneter, yaitu salah saji yang terjadi apabila item sampel disalah disajikan. 4. Mendefinisikan populasi. Populasi sebagai item yang membentuk populasi dolar yang tercatat. Auditor memisahkan 2 subpopulasi atau setara. Sebelum melakukan sampling, audit yang disebut sebagai sampling bersertifikasi. 5. Mendefinisikan unit sampling. Unit sampling hampir selalu merupakan item yang membentuk saldo akun. 6. Menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampling non-statistik. 7. Menetapkan risiko atas penerimaan yang salah. Atau acceptable risk of incorrect acceptance atau ARIA. Mengukur jumlah risiko keyakinan yang diinginkan oleh auditor atas
suatu saldo akun. 8. Mengestimasi salah saji dalam populasi ukuran sampel yang direncanakan akan meningkat apabila jumlah salah saji yang diharapkan dalam populasi mendekati salah saji yang dapat ditoleransi. 9. Menentukan ukuran sampel awal. Jika menggunakan sampling non-statistik, auditor menentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan beberapa faktor. 10. Memilih sampel. 11. Melaksanakan prosedur audit dengan menggunakan prosedur yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. 12. Menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi dan mempertimbangkan kesalahan sampling serta resiko atau area. 13. Menganalisis salah saji, di mana auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab salah saji yang ditemukan dalam pengujian serta menganalisis salah saji untuk memutuskan apakah setiap modifikasi model risiko audit memang diperlukan. 14. Memutuskan akseptabilitas populasi. Kedua, pengambilan sampel unit moneter. Sampling unit moneter adalah inovasi dan metodologi sampling statistik yang dikembangkan secara khusus digunakan oleh auditor. Ada beberapa langkah yang sama dengan penggunaan non-statistik yang harus dilakukan MUS. Meskipun ada beberapa langkah dilakukan dengan cara berbeda, seperti yang pertama, definisi unit sampling adalah suatu dolar individual dalam saldo akun. Kedua, setiap akun menggunakan penilaian awal, materialitas, dan bukan salah saji yang diterima. 3. Pemilihan sampel dilakukan PPS, probability proportional to size. Sampel unit moneter dipilih dengan menggunakan proporsi probability jumlah PPS, sample selection. 4. Generalisasi dari sampel ke populasi ketika salah saji tidak ditemukan dengan menggunakan MUS. Yang ketiga, pengambilan sampel variabel. Sampling variabel seperti MUS adalah metode statistik yang digunakan oleh auditor yang memiliki tujuan dengan sampling non-statistik, yaitu untuk mengukur salah saji dalam suatu saldo akun. Nah, kesimpulan statistik atau inferensi statistik auditor. Auditor menggunakan proses inferensi statistik. Setiap metode dibedakan menurut apa yang sedang diukur. Nah, ada 3 metode variabel yang digunakan, yaitu yang pertama, estimasi perbedaan. Digunakan untuk mengukur estimasi jumlah salah saji total dalam populasi apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap intern sampel. 2. Estimasi rasio. Serupa dengan estimasi perbedaan, kecuali auditor menghitung rasio antara salah saji dan nilai tercatatnya, serta memproyeksikan hal ini dengan populasi untuk mengestimasi total salah saji populasi. 3. Estimasi rata-rata per unit. Berfokus pada nilai yang diaudit dan bukan pada jumlah salah saji setiap item dalam sampel.